Seseorang mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan-makan yang dibuat untuk 5 orang. Jadi Nabi diundang untuk acara makan untuk 5 orang. Jadi Nabi bersama 4 orang yang diajak. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Jangan nyelonong aja ke rumah orang sebelum minta izin dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin di mana saja berada, pada kesempatan ini ingin kita lanjutkan bahasan tentang akhlak bertamu. Pada pertemuan yang lalu, pada kajian terdahulu sudah kita bahas tentang memenuhi undangan bertamu. Sekarang yang kedua, tidak mengajak orang yang tidak diundang kecuali atas izin orang yang mengundang. Jadi kalau kita diundang, jangan suka ngajak-ngajak orang yang tidak diundang kecuali izin kepada yang undang. Kenapa begitu? Ya, namanya orang punya acara, dia menyediakan konsumsi. Misalnya ya, konsumsi. Selain daya tampung tempat, sekarang konsumsi. Misalnya dia mengundang dalam acara resepsi kepada yang terhormat Bapak Strip Ibu. Asumsinya berapa orang itu? 2 orang. Dia bikin undangan 500. Berarti yang hadir 1000. Dia sediakan konsumsi untuk 1200 misalnya, yang 200 keluarganya. Ternyata yang datang 1500. Kenapa? Di situ ada tamu tak diundang. Jadi jangan suka mengajak orang yang tidak diundang kecuali diizinkan oleh yang mengundang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu diceritakan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Bagaimana itu diceritakannya? Ada seseorang mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan-makan yang dibuat untuk 5 orang. Jadi Nabi diundang untuk acara makan untuk 5 orang. Jadi Nabi bersama 4 orang yang diajak. Tiba-tiba ada orang ikut kepada Nabi. Jadi ketika Nabi sedang berjalan bersama 4 orang itu, di tengah jalan ada orang lain, ada sahabat lain yang ikut. Ya Nabi biar aja dia ngikut. Ketika sampai di pintu rumah orang yang ngundang itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada yang ngundang, ini orang mengikuti kami, maka terserah kepada kamu. Jika kamu suka, mengizinkan kepadanya biar dia masuk. Tapi kalau kamu tidak suka, biarlah dia kembali. Kalau tidak, biar dia kembali, biar dia balik lagi. Maka jawab yang ngundang, saya izinkan ya Rasulullah. Azana lahu ya Rasulullah. Saya izinkan dia. Ya silahkan, gak apa-apa ngikut. Nah, maka kita jangan suka mengajak orang yang tidak diundang. Oleh kita tanya,
Kalau orang jalan bareng, tanya boleh. Mau kemana Pak? Ngikut Bapak. Kemana? Ya Bapak mau kemana? Saya mau kondangan. Kondangan kemana? Kondangan ke rumah Pak Rojali. Bapak diundang? Enggak. Ya nanti saya ngomong sama Pak Rojali kalau begitu. Kalau emang kamu diizinkan, dia boleh masuk. Kalau enggak ya jangan. Nah, cuma kan orang kita biasanya basa-basinya tinggi. Pak Rojali, kita bilang, Pak ini ada yang ikut saya. Ya nggak apa-apa. Padahal sebenarnya dia nggak suka misalnya. Maka harus terus terang. Nah sekarang kalau kita tidak harus mengajak orang, ya kalau begitu yang wajar. Yang wajar bagaimana? Misalnya saya ini diundang sama Pak Rojali, cuma saya ini punya cucu masih kecil, ada di rumah saya. Bapak ibu anak menantu pergi, cucu dititip ke saya. Memang Pak Ustadz udah punya cucu? Sudah. Ada 5 cucu saya. Nah, misalnya satu cucu ini ditinggal sama saya. Sekarang saya mau kondangan, saya ajak itu cucu. Ya kalau ini namanya, ini kan cucu saya nggak diundang. Ya itu namanya wajar. Wajar. Yang tidak wajar itu saya diundang suami istri, tapi di rumah saya ada keponakan, di rumah saya ada besan, di rumah saya ada orang tua saya. Lalu bagaimana? Saya ajak semua. Nah, ini namanya tidak wajar. Mestinya yang makan berdua itu jadi bertujuh kalau begitu. Nah, itu tidak wajar. Jadi jangan kalau begitu. Nah, kalau mau kita ajak juga, maka kita harus izin sama tuan rumah yang ngundang. Mungkin nelpon sebelumnya, Pak, saya mau berangkat nih kondangan, cuma di rumah ada mertua, ada besan, ada keponakan, ada 7 orang nih, gimana? Oh nggak apa-apa, ajak aja. Nah itu berarti ajak. Nah itu begitu. Jadi kita jangan suka mengajak orang yang tidak diundang. Di sini berarti kita itu jangan jadi tamu yang tidak diundang. Maksudnya jangan jadi tamu yang tidak diundang bagaimana? Untuk sesuatu yang sifatnya diundang ya harus jadi tamu yang diundang, jangan yang tidak diundang. Oh misalnya bagaimana? Saya mau pergi ke Bogor, terus mampir sholat zuhur di Masjid Pondok Indah, misalnya begitu. Saya sholat zuhur di Masjid Pondok Indah. Ternyata di aula Masjid Pondok Indah itu ada resepsi. Saya memang belum makan. Akhirnya apa? Saya udah keren pakai baju batik, rapi. Habis sholat zuhur, saya turun aja tuh ke aula, makan. Habis makan langsung pergi. Ini namanya saya tamu tak diundang. Nggak boleh tuh begitu. Ternyata sekarang ini banyak tuh tamu tak diundang. Kenapa? Resepsi, tamunya masih banyak, makanannya udah habis. Nah ini, jangan-jangan banyak tamu tak diundang nih. Kenapa? Makanan udah habis. Ini tentu tidak boleh begitu. Lalu yang ketiga, meminta izin dan mengucapkan salam. Kalau tamu sifatnya di rumah ya, minta izin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nur surat 24 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Jangan nyelonong aja ke rumah orang sebelum minta izin
dan memberi salam kepada penghuninya. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum udah 3 kali nggak ada yang jawab. Meskipun pintu rumahnya tidak ditutup, kita jangan nyelonong. Atau dijawab, Waalaikumsalam, pintu nggak ditutup, jangan nyelonong. Sampai ada kalimat silakan masuk. Gitu. Sebab apa? Kalau kita langsung nyelonong, meskipun tidak ditutup pintunya, mungkin saja istrinya lagi memakai pakaian yang ala kadarnya, tidak menutup aurat. Itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, kalau ternyata udah diucapkan salam, nggak ada yang buka pintu, nggak ada yang jawab, nggak ada tanda-tanda ada orang, ya sudah, kita kembali saja, nggak jadi bertamu. Begitu. Sehingga ada adab, ada akhlak yang harus kita tunjukkan dalam kaitan dengan bertamu, sehingga kita mendapatkan izin, minta izin. Bahkan umpama saya janji mau ketemu sama teman di rumahnya, janji, tapi ternyata teman saya itu belum pulang, yang ada cuma istrinya. Karena udah janji, istrinya mempersilahkan masuk, saya jadi berdua-duaan. Lebih baik saya tidak masuk, karena yang ketiganya nanti syaitan. Jam berapa bapak pulang? Ini masih di perjalanan, macet. Waduh, lihat jam, ini 5:30, sebentar lagi maghrib. Kalau gitu saya ke masjid aja dulu, nanti habis maghrib saya kesini lagi. Begitu lebih baik daripada ngobrol sama istrinya berdua-duaan, yang nanti tidak bagus itu dipandang orang. Nah, inilah akhlak dalam kaitan dengan sebagai tamu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.